Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan ke-10 ya, terkait dengan desain penelitian. Nah, di sini kita akan melihat apa sih desain penelitian itu. Desain penelitian itu digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Nah, desain penelitian ini akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian. Ya, jadi memang sangat berguna ya desain. Setiap penelitian itu pasti punya desain masing-masing. Nah, kita dapat mengelompokkan desain penelitian dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, desain penelitian dilihat dari perumusan masalah. Ya, ada penelitian eksploratif, penelitian uji hipotesis, ya. Kemudian desain penelitian berdasarkan metode pengumpulan data. Ini ada penelitian pengamatan, ada penelitian survei, ya. Kemudian ada desain penelitian dilihat dari variabel-variabel oleh peneliti. Ada penelitian eksperimental, ada penelitian ex post facto. Kemudian ada desain penelitian menurut tujuannya. Nah, ini ada penelitian deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Nah, jadi memang setiap penelitian itu punya desain masing-masing. Nah, desain-desain ini akan dilihat pada sudut pandangnya sendiri. Nah, kalau kita lihat yang pertama, itu desain penelitian dilihat dari perumusan masalah. Jadi untuk melihat rumusan masalahnya, ya kita harus meneliti apa ini arah penelitiannya kemana. Nah, kalau dilihat dari rumusan masalah ada yang eksploratif ya. Ya, dia mengeksplor segala macam yang akan dia teliti. Nah, misalnya kalau dalam rumusan masalah itu dia melihat pada kenyataan di lapangan. Dia ingin mengecek semua fenomena-fenomena yang di lapangan. Dia eksploratif ya. Apakah memang benar terjadi pergeseran nilai di desa A misalnya. Nah, itu dia ingin mengeksplor. Jadi desainnya itu mengeksplor penelitian di lapangan. Nah, kemudian ke dalam perumusan masalah yang kedua ada penelitian uji hipotesis. Nah, kalau penelitian uji hipotesis ini kawan-kawan dilihat dari apa yang dia pikirkan. Misalnya, benarkah di desa tersebut terdapat uh, penyimpangan agama misalnya. Nah, hipotesa kita itu kan ada penyimpangan di sana. Nah, maka kita ingin menguji hipotesa kita tersebut, pemikiran sementara tersebut. Nah, biasanya dalam rumusan masalah sudah dicantumkan penelitian-penelitian itu ingin kemana. Sehingga desainnya sudah dapat dilihat dalam rumusan masalah. Jadi pengumpulan desain itu bisa dilihat dari apa yang disebut dengan rumusan masalah. Nah, kemudian juga ada desain penelitian berdasarkan metode pengumpulan data yang kedua ya. Nah, jadi dari pengumpulan data ini bisa dilihat juga. Nah, ternyata data yang dia lihat itu adalah hanya pengamatan, sekedar pengamatan, mengamati desa-desa, mengamati daerah-daerah, mengamati kinerja-kinerja tiap perusahaan misalnya. Jadi kalau ngumpulin data dengan pengamatan, ya maka bisa dikatakan desain penelitiannya hanya sekedar pengamatan. Desain ini mengamati, ya. Dia meneliti dengan cara pengamatan. Nah, kemudian juga ada pengumpulan data dengan survei, ya. Selain pengamatan ada survei. Jadi survei itu seperti mengumpulkan data-data, pertanyaan-pertanyaan ke tiap-tiap orang yang berkepentingan. Misalnya dia survei ke rakyat-rakyat, ke rumah-rumah, atau dia survei ke perusahaan-perusahaan, atau dia survei ke apa namanya dosen-dosen, atau survei ke dinas-dinas. Nah, jadi memang survei itu lebih kepada mengumpulkan data lapangan ya. Bukan hanya mengamati saja, tapi dia biasanya memberi kuesioner. Nah, kemudian juga yang ketiga ini ada desain penelitian variabel-variabel ya, pengendalian variabel. Nah, yang pertama itu ada eksperimental, yang kedua ada ex post facto. Nah, jadi kalau yang pertama ini eksperimental itu melihat pada pengujian-pengujian yang dia lakukan.
Ya. Jadi penelitian itu dilihat dari uji yang dia lakukan. Misalnya kayak penelitian laboratorium ya. Saat diuji sesuai nggak? Nah, atau kita ingin melihat di desa, benar nggak sih kalau misalnya rakyat itu pendapatannya banyak, dia lebih banyak sedekah. Atau kalau pendapatannya dikit, dia malah lebih lebih banyak kejahatan. Nah, itu eksperimen. Dia menguji eksperimen itu ya. Kemudian penelitian post facto. Post facto itu melihat dari fakta yang ada ya, kejadian-kejadian yang ada. Nah, jadi setelah kejadian yang ada ini bagaimana impact-nya, efek ke depannya. Nah, biasa dia penelitian variabel ini melihat dari apa yang akan terjadi ke depan. Ketika ini diteliti, impact-nya apa ke depan? Misalnya desa ini kalau misalnya dibangun perusahaan, efeknya mereka jadi pengangguran apa ikut kerja di perusahaan yang dibangun di situ. Nah, ini melihat dari fakta-fakta yang ada. Penelitian ini melihat apakah mereka makin miskin atau mereka makin apa namanya makin baik. Karena kalau semakin miskin berarti semakin banyak kejahatan. Kalau semakin baik maka akan semakin banyak kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, jadi memang melihat dari uji eksperimen dan melihat dari fakta akibat dari kejadian yang ada. Ini disebut penelitian dengan pengendalian variabel-variabel. Nah, kemudian yang terakhir ini ada desain penelitian menurut tujuan. Nah, ini yang selalu digunakan sebenarnya. Nah, penelitian ini biasa dilakukan oleh penelitian-penelitian dengan ilmu sosial. Ada deskriptif, ada komparatif, ada asosiatif. Nah, yang pertama ini selalu digunakan tuh deskriptif. Jadi deskriptif itu hanya menjelaskan ya, penelitian itu hanya menjelaskan teori-teori yang ada, pengamatan yang ada, apa yang dia dapat. Jadi sifatnya hanya penjelasan. Jadi seperti politik, seperti agama pun sama ya deskriptif. Jadi menurut teori yang ada, menurut pengamatan saya, menurut ahli-ahli yang ada, nah biasanya itu terjadinya seperti apa gitu ya. Jadi hanya mendeskripsikan, hanya menjelaskan sesuai dengan analisa pemikiran dia, itu penelitian deskriptif. Nah, sedangkan kalau penelitian komparatif itu membandingkan. Nah, compare itu bahasa Inggris ya, komparasi, membandingkan. Dalam penelitian itu ada desain model untuk membandingkan. Ibaratnya negara Indonesia dengan negara Belanda atau Amerika, apa sih bedanya? Setelah diteliti lebih baik Indonesia misalnya daripada Belanda. Nah, terus misalnya desa A dengan desa B itu lebih baik mana sih? Kalau misalnya mereka diberikan suatu ilmu, mereka bisa lebih baik nggak? Ternyata yang desa A tambah buruk, desa B malah lebih baik. Nah, itu membandingkan. Nah, jadi memang penelitian itu ada yang membandingkan. Jadi untuk mendapatkan jawaban baru, biasa kita harus membandingkan antara A dan B. Dan kenapa perlu dibandingkan? Untuk menemukan suatu solusi. Solusi untuk mendapatkan apa yang ingin kita ketahui. Nah, itu disebut dengan penelitian komparatif atau penelitian perbandingan. Nah, kemudian yang terakhir ini ada penelitian asosiatif ya. Penelitian asosiatif ini penelitian yang mencari hubungan antara yang satu dengan yang lain. Ada dua ilmu misalnya ya, antara hubungan antara matematik dengan bahasa. Nah, hubungan ini untuk melihat sebab akibatnya. Ya, itu contoh penelitian ya. Ada kemampuan matematik dan kemampuan bagaimana menjelaskan dengan bahasanya. Kemudian juga ada contoh seperti pengaruh membaca terhadap kemampuan membaca. Nah, itu juga salah satu contoh. Kemudian ada hubungan kepandaian dengan kekayaan. Ada nggak sih hubungan orang yang kaya itu karena dia pandai, ya? Orang yang jahat itu karena dia miskin misalnya. Nah, itu ada hubungan. Itu penelitian asosiatif. Penelitian itu bisa disebut juga dengan penelitian sebab akibat biasanya. Nah, itu banyak digunakan juga dalam desain penelitian. Nah, semua desain ini bisa kita gunakan untuk menjawab apa yang ingin kita kembangkan dalam suatu penelitian. Dan semua sama nilainya untuk suatu penelitian
yang sah dan berlaku. Mungkin itu saja kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.